Ting 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 ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di acara podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Masih dengan tagline kita yang keren dan asyik, ngopi madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Nah, sebelumnya kami senantiasa ingatkan kawan pajak agar selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua ya kawan pajak. Kali ini kami berdua di sini saja, berdua saja maksudnya. Saya Ari, penyuluh dari KPP Madya 2 dan rekan saya Mas Didi. Baik, terima kasih Mas. Ya, dari penyuluh juga KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Untuk episode kali ini, kita akan membahas materi yang ringan-ringan saja sebenarnya kawan pajak, tetapi mungkin cukup bermanfaat bagi kawan pajak, yaitu mengenai jenis-jenis ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi konsepnya di sini tuh sudah ada beberapa pertanyaan, daftar pertanyaan atau poin-poin terkait materi yang kita bahas kawan pajak. Nah, nanti kita sebutkan poin-poin pertanyaannya dan langsung kita jawab berdua ya Mas Didik ya. Ya, baik, gitu Mas. Oke, siap. Mau langsung saja Mas Didik, kita kawan pajak mungkin menunggu. Oke, baik. Ada pertanyaan nomor pertama, nomor 1 di sini Mas Didik. Mulai dari apakah ketetapan pajak itu? Ya. Langsung saya jawab saja ya. Jadi pada dasarnya ketetapan pajak itu dapat diartikan sebagai produk hukum yang diterbitkan lembaga pemungut pajak yang isinya menetapkan berapa jumlah atau nilai pajak yang harus dibayar. Nah, ketetapan pajak yang sudah diterbitkan oleh DJP itu banyak jenisnya. Namun secara umum dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama surat ketetapan pajak atau SKP, yang kedua surat tagihan pajak atau STP, yang ketiga surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, dan yang terakhir adalah surat keputusan. Jadi berbagai macam surat-surat keputusan yang terdiri dari surat keputusan pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi, pembatalan SKP atau STP, SKP PKP atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dan SPMIB atau surat perintah membayar imbalan bunga. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat di Undang-Undang KUP dan di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana pengertian atau penjelasan dari jenis-jenis ketetapan pajak yang sekilas sudah disebutkan tadi? Langsung saya bacakan saja ya. Pengertian jenis-jenis ketetapan pajak tersebut bisa dilihat di pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, yaitu yang pertama SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, nihil, dan yang terakhir lebih bayar. Yang kedua, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Yang ketiga, surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi adalah surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administratif. Selanjutnya, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi adalah surat keputusan mengenai penghapusan sanksi administrasi. Selanjutnya, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak adalah surat keputusan mengenai pembatalan ketetapan pajak. Selanjutnya, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP PKP tadi adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk suatu wajib pajak tertentu. Selanjutnya, surat keputusan pemberian imbalan bunga atau SPMIB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya ada surat keputusan pembetulan, yaitu surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam aturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat-surat ketetapan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, surat
pemberitahuan pajak terutang itu adalah surat pemberitahuan untuk menyatakan atau memberitahukan berapa nilai PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, untuk SPPT PBB ini tidak ada di PP nomor 50 tahun 2022, tapi adanya langsung di Undang-Undang PBB. Ya, jadi bisa dilihat di undang-undang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3 nih Mas Didik. Nah, di sini itu walaupun ketetapan pajak tadi ada banyak Mas, cuma yang akan kita fokus diskusikan kali ini atau kita sampaikan ke kawan pajak kali ini ada dua sebenarnya, mengenai surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Nah, Mas Didik, pertanyaan ketiga, apa pengertian SKP tadi? Ternyata kan menyebutkan macam-macam tuh, ada lebih bayar, kurang bayar. Bisa dijelaskan seperti apa sih Mas itu? Baik, terima kasih kesempatannya Mas Ali. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, untuk SKP terdiri dari beberapa macam, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Di mana penjelasan seperti ini. Surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Ini sedangkan surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang dan atau seharusnya tidak terutang. Semua jenis ini berlaku untuk seluruh jenis pajak. Misal atas wajib pajak A diterbitkan SKPKB PPh Badan, SKPKB PPN, dan sebagainya. Oke, siap. Baik, Mas Didik. Terima kasih penjelasannya. Berarti sudah mulai ada gambaran ya kawan pajak seperti apa itu SKP ya, atau surat ketetapan pajak yang ada 4 jenisnya tadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme penerbitan SKP tersebut, Mas? Apakah otomatis terbitkah atau harus melalui prosedur tertentu? Bagaimana, Mas Didik? Baik. Jadi ini Mas, jadi atas semua jenis SKP tersebut, baik SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB itu hanya dapat diterbitkan sebagai hasil atau produk hukum dari kegiatan pemeriksaan. Ini dilakukan oleh tim pemeriksa pajak di KPP bersangkutan, di mana pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan ini menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ini peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini pengecualian khusus untuk SKPLB sebagaimana diatur di Undang-Undang KUP disebutkan bahwa selain melalui pemeriksaan, ini SKPLB juga bisa diterbitkan melalui penelitian. Ini biasanya dilakukan oleh penyuluh pajak di seksi pelayanan. Ini yang dulunya dilaksanakan oleh akun representatif di Waspor 1 ya. Di saat ini di penyuluh pajak di seksi pelayanan. Jadi tidak harus pemeriksaan. Ini tergantung tujuannya. Jelasnya bisa dilihat di pasal 17 sampai 17D Undang-Undang KUP tersebut. Baik, Mas Didik. Jadi secara umum SKP itu terbit melalui proses pemeriksaan. Betul, Mas. Kecuali khusus untuk SKPLB bisa pemeriksaan, bisa juga penelitian ya, tergantung tujuan pelaksanaannya. Nah, kemudian Mas Didik, ini pertanyaan kelima nih. Tadi kan sudah jelaskan macam-macam SKP dan mekanisme penerbitannya. Nah, untuk STP seperti apa, Mas? Mekanisme dan penerbitannya? Baik Mas, jadi seperti disebutkan di awal-awal tadi, ini STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda
Nah, STP jenisnya ini banyak macamnya, yaitu berdasarkan jenis-jenis pajaknya. Semisal STP PPH, STP PPN, dan sebagainya. Ataupun berdasarkan fungsi penerbitannya. Ini misalkan STP hasil dari pemeriksaan, STP hasil pengawasan, STP denda penagihan, dan atau STP bunga penagihan. Nah, untuk lebih jelasnya dijelaskan di sini, bisa saya jelaskan bahwa STP bisa diterbitkan dari berbagai proses bisnis. Bisa STP bisa STP terbit bersama dengan SKP hasil kegiatan pemeriksaan. Ini artinya dibuat oleh tim pemeriksa. Ini STP juga bisa diterbitkan oleh akun representatif seksi pengawasan, biasanya untuk menagih sanksi administratif. Ini kadang termasuk pokoknya juga, semisal STP PPH pasal 25 yang isinya bisa pokok dan sanksi atau bisa saja hanya sanksi. Demikian Mas. Baik, terima kasih Mas Didik penjelasannya. Jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan ya kawan pajak, bahwa SKP itu merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan, kecuali SKPLB tadi kan ya, bisa selain pemeriksaan, yang pada intinya menyatakan jumlah pajak yang harus atau lebih dibayar. Sedangkan STP itu merupakan hasil kegiatan yang bisa dari pemeriksaan, bisa dari pengawasan, bisa dari seksi lainnya, misal penagihan, yang pada intinya merupakan sarana untuk menagih pokok dan atau sanksi administratif pajak. Ini ada pertanyaan terakhir yang keenam. Apakah ada penjelasan tambahan lain terkait SKP atau STP yang mungkin kawan pajak bisa ketahui? Mungkin ini semisal tambahan aja atau hal-hal yang menarik untuk diketahui ya. Jadi ini bagian saya aja, langsung saya jawab. SKPKB, SKPKBT, dan STP itu merupakan dasar penagihan pajak. Jadi yang kurang bayar tambahan, dan STP itu merupakan dasar penagihan pajak atau utang pajak, karena itu merupakan atau menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga bisa menjadi dasar penagihan pajak bagi KPP untuk menagih pajak ke kawan pajak. Nah, terus yang selanjutnya nih, trivia dari nomor ketetapan pajak ya. Bila kawan pajak memperhatikan, SKP atau STP tersebut itu format penomorannya itu terdiri dari 5 angka depan, 3 angka selanjutnya, 2 angka selanjutnya, 3 angka selanjutnya, dan terakhir 2 angka. Di mana 5 angka pertama itu sebenarnya menunjukkan urutan terbit. 3 angka selanjutnya itu menunjukkan jenis pajak atau SKP atau STP-nya. Misal 107 itu STP PPN, 207 itu SKP PPN. 2 angka selanjutnya menyatakan tahun pajak SKP-nya atau tahun pajak produk hukumnya. Kemudian 3 angka selanjutnya itu menunjukkan kode KPP. Jadi misal 096 itu artinya SKP tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Jakarta Selatan 2. Dan 2 angka terakhir itu adalah tahun terbit dari SKP atau STP tersebut. SKP itu seperti yang disebutkan tadi diterbitkan oleh tim pemeriksa dan bisa di-challenge nih atau bisa dilakukan upaya hukum melalui proses keberatan, yaitu di proses ke Kanwil, atau jika tidak keberatan bisa melalui permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi. Kode SKP itu kepalanya 2. Jadi misal tadi 207 itu SKP PPN, 206 SKP PPH Badan. Untuk pembayarannya itu KJS-nya itu belakangnya itu 310. Atas nilai SKP yang tidak setuju dan diajukan keberatan, maka belum dianggap utang atau belum inkrah. Jadi penagihan itu masih belum menganggap utang selama SKP-nya itu belum disetujui atau tidak disetujui di hasil pemeriksaan, gitu Mas Didik. Nah, untuk STP itu biasanya diterbitkan oleh AR atau tim pemeriksa. Nah, upaya hukum atas STP tadi bisa melalui permohonan pengurangan atau pembatalan. Kode STP-nya itu kepalanya 1, misal yang tadi disebutkan 107 itu STP PPN, 101 STP PPH pasal 21. KJS bayarnya itu 300. Nah, dan sebagai utang pajak sudah dianggap inkrah, jadi sudah langsung harus bisa dibayar. Paling itu saja tambahan atau trivia terkait SKP dan STP kawan pajak. Dan ini mungkin yang paling terakhir Mas Didik. Bila ada kawan pajak ingin memperoleh informasi mengenai perpajakan lebih lanjut atau mungkin ada kendala terkait kewajiban perpajakannya, harus bagaimana Mas Didik?
Baik Mas Ari, jadi seperti biasa saya ingatkan kembali, jika ternyata ada kendala yang dialami atau mungkin ada pertanyaannya terkait perpajakan, kawan pajak bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini antara lain, pertama, kawan pajak dapat menghubungi saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing unit vertikal kantor pajak. Ini daftarnya tersedia di http://pajak.go.id/unit kerja. Kedua, kawan pajak dapat menghubungi kering pajak melalui telepon di nomor 1500 200, menyebut mention kering pajak di akun di Twitter atau saat ini di X ya, Di X, ya, berganti. Selanjutnya atau live chat di situs web pajak.go.id. Ini yang terakhir, ini jika mendesak dan kawan pajak memang sudah tadi udah melakukan yang dua tadi atau mungkin lagi sibuk atau mungkin ada kelonggaran waktu, ini kawan pajak bisa datang ke kantor pajak dengan mengambil tiket antrian pajak terlebih dahulu melalui laman kunjungpajak.go.id. Demikian Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Didik. Jadi kalau kawan pajak ingin menghubungi kantor pajak, itu sarana tersedia ya. Kita sudah di penghujung acara. Menarik sekali ya tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Walaupun kita hanya menjelaskan poin-poin pertanyaan dan jawaban, tapi semoga dapat memberikan pencerahan kepada kawan pajak terkait dunia perpajakan, khususnya mengenai surat ketetapan pajak. Dan mungkin siapa tahu ada kawan pajak juga yang sempat menerima baik SKP atau STP dari kantor pajaknya dan penasaran apakah itu SKP dan STP tersebut. Nah, dengan podcast kali ini semoga jadi semakin paham ya kawan pajak. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Sebelum acara ini saya tutup, saya kembali mengingatkan kepada kawan pajak untuk selalu stay tune, mengikuti YouTube dan IG Live KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Jangan lupa juga ajak teman dan saudara untuk follow IG kami Madya 2 Jaksel 2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 untuk dapat info terbaru seputar perpajakan dan mungkin jadwal kelas pajak yang akan ada selanjutnya. Tetap bahagia dan senyum selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.